Sejarah yang kita ketahui mungkin akan berbeda jika kita melihatnya dari sudut pandang yang lain. Ada yang dipuja sebagai pahlawan, ada pula yang dicap sebagai penjahat dan pecundang. Tapi, bagaimana jika terdapat seseorang yang memegang kedua peran tersebut sekaligus? Kisah ini bukan sekadar tentang seorang ninja jenius yang membandai klannya sendiri. Ini adalah kisah tentang pengorbanan yang tak terbayangkan. Tentang seorang pria yang memilih menjadi bayangan demi melindungi cahaya. Itachi Uchiha, nama yang diingat dengan kebencian, tetapi juga dihormati dalam diam oleh mereka yang akhirnya memahami kebenaran. Itachi lahir sebagai anak pertama dari Fukaku dan Mikoto Uchiha. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat yang luar biasa. Di usianya yang baru 4 tahun, ia sudah menyaksikan kengerian dari perang dan memahami betapa kejamnya dunia shinobi. Pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam di hatinya. Ia membenci konflik, tetapi juga menyadari bahwa dunia tak bisa lepas darinya. Tumbuh dengan kecerdasan yang melampaui usianya. Ia sudah lulus dari Akademi Ninja pada usia 7 tahun. Kemudian setahun setelahnya, Itachi berhasil menguasai Sharingan, sebuah prestasi yang hanya dicapai oleh segelintir anggota Uchiha dalam sejarah. Pada usia 10 tahun, ia menjadi Chunin, dan beberapa tahun berselang, masuk dalam pasukan elit Anbu. Tapi di balik kejeniusannya, ada pertempuran batin yang tak nampak. Klan Uchiha yang selama ini merasa terpinggirkan oleh Konoha, mulai merencanakan kudeta. Sementara itu, Konoha, khususnya para petinggi desa, tak bisa dengan diam melihat ancaman ini. Itachi yang berada di antara dua sisi dipaksa memilih, kerap setia pada klannya atau melindungi desa yang telah menjadi rumah bagi banyak orang. Tentu saja beban itu terlalu berat bagi seorang ninja remaja. Tapi ia tak punya pilihan di saat klan Uchiha semakin dekat dengan kudeta. Para petinggi desa yang mengkhawatirkan perang saudara memilih melihat satu-satunya solusi, yaitu penghancuran total klan. Itachi diberikan tugas yang tak manusiawi, membunuh keluarga beserta seluruh anggota klan. Semua atas nama perdamaian. Tetapi Itachi tidak sendiri. Dalam misinya, ia bekerja sama dengan Tobi, yang saat itu dikenal sebagai Madara Uchiha. Tobi memiliki agendanya sendiri. Bagi Itachi, tugas ini bukan tentang kepentingan pribadi, melainkan tentang mencegah pertumbuhan darah yang lebih besar. Singkat cerita, datanglah malam itu. Di bawah cahaya rembulan, Itachi berjalan melewati wilayah Uchiha. Dengan pedangnya, dengan dojutsunya yang menghabisi satu persatu anggota klannya. Tidak ada yang tersisa kecuali satu orang, Sasuke. Ia tak bisa membunuh adiknya. Itachi yang telah merelakan segalanya memutuskan untuk memberikan Sasuke kebencian. Ia ingin adiknya tumbuh dengan dendam, menjadi kuat, dan suatu hari nanti membalas dendam. Karena dalam pikirnya itulah satu-satunya cara agar Sasuke selamat dan tidak menjadi target Konoha. Dengan wajah berlinang air mata, Itachi pergi meninggalkan Sasuke dengan kebencian yang sengaja ia tanamkan. Dan sejak malam itu, dunia hanya mengenalnya sebagai seorang pengkhianat. Setelah meninggalkan Konoha, Itachi bergabung dengan Akatsuki. Organisasi ini dikenal sebagai kelompok kriminal yang terdiri dari ninja kelas atas yang paling berbahaya. Bagi Itachi, bergabung dengan mereka bukan tentang penghancuran dunia, melainkan tentang pengawasan. Itachi selalu tahu bahwa Akatsuki akan menjadi ancaman bagi Konoha. Maka ia memutuskan untuk menjadi bagian dari mereka dan mengamati pergerakan mereka dari dalam.
Selama bertahun-tahun, Itachi menjalani kehidupan ganda. Bagi dunia luar, ia adalah seorang buronan. Bagi Konoha, ia adalah ancaman. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa di balik semua itu, ia masih melindungi desa yang telah mengutuknya. Ia mengawasi Sasuke dari kejauhan, memastikan adiknya terus tumbuh lebih kuat. Bahkan, menahan kekuatannya sendiri ketika Sasuke menemuinya untuk balas dendam. Dalam pertarungan mereka, Itachi tidak benar-benar berniat menang. Ia ingin Sasuke menjadi pahlawan yang mengalahkan penjahat yang selama ini menghancurkan hidupnya. Dan akhirnya, saat pertarungan mereka mencapai klimaks, Itachi tersenyum, ia jatuh, misinya telah selesai. Sasuke telah menjadi cukup kuat, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Itachi bisa beristirahat. Setelah kematian Itachi, dunia mulai mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi. Melalui Obito, Sasuke akhirnya memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik malam pembantaian Uchiha. Ia mengetahui bahwa kakaknya bukanlah seorang penjahat, melainkan seorang pahlawan yang memilih untuk menanggung semua kebencian agar orang lain bisa hidup dalam damai. Itachi bukan hanya melindungi Konoha dari kudeta Uchiha, tetapi juga dari ancaman luar seperti Akatsuki. Ia telah merelakan namanya, masa depannya, dan bahkan kebahagiaannya demi dunia yang lebih damai. Namun ironinya, kebenaran itu datang terlambat. Itachi tidak pernah menginginkan pengakuan. Ia tidak pernah menginginkan dunia tahu tentang pengorbanannya. Yang ia inginkan hanyalah kedamaian serta memastikan Sasuke tetap hidup dan bebas untuk memilih jalannya sendiri. Meninggal sebagai seorang pengkhianat di mata dunia. Tetapi bagi mereka yang memahami kebenaran, ia adalah pahlawan yang tidak pernah meminta tepuk tangan. Itachi Uchiha bukan hanya seorang ninja berbakat. Ia adalah lambang dari pengorbanan sejati. Ia membuktikan bahwa menjadi pahlawan tidak selalu berarti berdiri di bawah sorotan. Terkadang pahlawan sejati adalah mereka yang memilih untuk tetap berada dalam bayangan. Memastikan dunia tetap berjalan meskipun namanya terpendam selamanya. Sejarah mungkin mencatatnya sebagai pengkhianat, tetapi bagi mereka yang mau melihat lebih dalam, ia adalah pahlawan yang sesungguhnya. Pahlawan yang memilih untuk tidak dikenang,